Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik, siswa-siswi kelas 8 dimanapun kalian berada? Alhamdulillah, saya Elita Liani masih bisa bertemu lagi dengan kalian semua dalam pembelajaran IPS kelas 8. Subpokok bahasan kita masih mengenai konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Pada pertemuan yang lalu, kita membahas mengenai konflik sosial, dan pada kesempatan pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai integrasi sosial. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada kegiatan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan kalian mampu menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap integrasi sosial dengan benar. Adik-adik, apa yang dimaksud dengan integrasi sosial? Integrasi sosial yaitu proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam suatu masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Adapun unsur yang berbeda di antara masyarakat, di antaranya ras, etnis atau suku bangsa, agama, bahasa, folksway atau kebiasaan, nilai, dan sebagainya. Ada beberapa syarat untuk terjadinya integrasi sosial. Menurut William Oak Bundanikot, syarat tersebut diantaranya: 1. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi berbagai kebutuhan mereka. 2. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama tentang nilai dan norma. Yang ketiga, nilai dan norma berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Yang keempat, adanya toleransi baik terhadap budaya, ras, etnis, agama, dan sebagainya. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi terjadinya proses integrasi sosial. Yang pertama, homogenitas atau kesamaan kelompok. Masyarakat yang homogenitasnya tinggi akan mudah tercapai suatu integrasi. Yang kedua, jumlah kelompok. Jumlah anggota kelompok mempengaruhi cepat lambatnya integrasi karena membutuhkan adaptasi di antara mereka. Yang ketiga, mobilitas atau perpindahan geografis. Makin sering anggota suatu masyarakat datang atau pergi ke suatu wilayah, makin besar pengaruhnya bagi proses integrasi. Adik-adik, masih mengenai faktor yang mempengaruhi integrasi sosial. Yang keempat yaitu efektivitas komunikasi. Makin efektif komunikasi, makin cepat untuk terjadinya integrasi antar anggota masyarakat. Dan yang kelima, sikap toleransi dan saling membutuhkan di antara anggota masyarakat. Apa saja bentuk integrasi sosial? Bentuk integrasi sosial yang pertama yaitu integrasi normatif. Integrasi normatif yaitu integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya, masyarakat Indonesia yang dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bentuk yang kedua dari integrasi sosial yaitu integrasi fungsional. Integrasi fungsional yaitu integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Misalnya, pada masyarakat Indonesia, suku Minang dikenal pandai berdagang, suku Bugis dikenal pandai melaut, dan sebagainya. Bentuk yang ketiga, integrasi koersif, yaitu integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan atau kekerasan. Hal ini biasanya dilakukan bila diyakini banyaknya akibat negatif jika integrasi tidak dilakukan atau pihak yang diajak untuk berintegrasi enggan mencerna atau melakukan integrasi.
Selanjutnya, melalui apa saja proses integrasi sosial dilakukan? Yang pertama, melalui akulturasi. Akulturasi yaitu proses sosial yang terjadi jika ada dua atau lebih kelompok masyarakat dengan budaya yang berbeda saling berbaur, namun tidak mengakibatkan budaya masing-masing hilang sifat aslinya atau terbentuk budaya yang baru. Berikutnya, integrasi dilakukan juga melalui asimilasi. Apa yang dimaksud dengan asimilasi? Asimilasi yaitu bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling membaur sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli dari tiap-tiap budaya. Yang ketiga, proses integrasi dilakukan melalui akomodasi. Akomodasi yaitu proses meredakan pertentangan di masyarakat agar tercipta kestabilan dan integritas. Selanjutnya, apa saja faktor pendorong integrasi sosial? Yang pertama, toleransi tiap kebudayaan. 2. Kesempatan yang sama di bidang ekonomi. 3. Sikap positif terhadap budaya lain. Yang keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Kemudian yang kelima, kesamaan dalam unsur-unsur budaya. Yang keenam, adanya perkawinan campuran atau amalgamasi. Yang ketujuh, adanya unsur musuh bersama dari luar. Adik-adik, pertemuan pembelajaran kita kali ini mengenai integritas sosial saya akhiri dulu sampai sini dan coba kalian kerjakan tugas yang saya berikan. Yang pertama, mengapa integrasi sosial cukup sulit dilakukan dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia? Yang kedua, sebutkan syarat terjadinya integrasi sosial. Dan yang ketiga, jelaskan 3 bentuk integrasi sosial. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran IPS kelas 8 berikutnya dengan pokok bahasan atau sub pokok bahasan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.